sholat maghrib, rakaat pertama aman. Rakaat kedua baru Allahu Akbar. Aku lu ketemu tadi di kamar mandi, di pantry dia tuh lewat. Nggak ada supervisornya ngomong kayak gitu tuh. Lu mau ngeprank atau mau nakut-nakutin, aku nanya gitu. Dibuka chatnya, supervisornya baca. Jadi emang dia izin hari itu. Nah, terus? Aku cuma gini tuh, siapa itu? Ada cerita horor apa serem-serem nggak, Bang? Tadi kan aku tanya Capo. Banyak katanya. Tapi Oh, lebih dia serem mukanya. Ya itu lebih ke aku sih nyeremin Mas ngono jare. Oh, Ini bahas apa sih? bahas yang serem-serem lah. Oh, serem. Ini ada nih cerita waktu aku masih kerja in-house maksudnya. Ini aku tidak mengalami, ada yang mengalami, ada yang tidak mengalami. Jadi kantor lamaku tuh, itu di ruko-ruko, perukoan gitulah, Daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Nempel Surabaya. Oh, Gresik. Aduh, iki. Gresik, Pengalangan. Ya. Kepatian. Lamongan. Aduh, Gresik sih lagi Lamongan. Oh, iki. Nah, Romo Kalisari, wis. aku nggak tahu. Madura. Aduh, nyebrang iku, gak nempel. Nyebrang itu Bu. Nyebrang. Jadi kantorku tuh di pertokoan kita ruko-ruko gitu. Salah satunya itu kan 4 lantai. Lantai 1 itu buat kalau dikatakan kalau di apa namanya perkantoran itu bukan administrasi tapi yang Administration. punya jabatan lah intinya kayak gitulah lantai 1. Lantai satu. CEO. Bukan CEO itu Yos. punya Manager dan lain-lain, ya SPV. manajer, supervisor ruangan itu. Nah lantai 2 itu tempat staff. Intinya Abang. Abang. aku nggak punya ruangan. Oh, abang nah, ini pantry. Ya di pantry. Jadi di lantai 2 tuh tim produksi, lantai 3 itu musola sama ada satu ruangan itu ruangan untuk Pesta. nggak bisa dikatakan bukan gudang juga ya. Dulu. Hutan. Intinya kantorku tuh kantor tempat syuting. Nah, Nah, ini tempat syuting. Nah, lantai 3 itu kayak buat wardrobe, baju-baju. Nah, lantai 4-nya itu studio. Ada beberapa kejadian yang kau alamin di situ. Aku coba rangkum beberapa kejadian aja ya. Yang pertama, pernah ada kejadian ketika syuting. Jadi syuting lantai 4 tuh. itu Senin tentang apa itu? Ya, adalah. Intinya tayang TV nasional aja. Wah, Wow, istimewa berarti perkantoran. RVI. Tapi nggak usah disebutkan itu syuting apa. Betul, betul. Nah, syuting itu mulai pagi, biasanya sampai jam 7 malam. Syuting itu pagi Sampai sampai selesai biasanya maghrib, jam 7 malam baru selesai lah. Kira-kira Ya. Isya. Ya. Suruh Lucu. surup. senja. Pernah ada kejadian, tim kreatif aku itu mau sholat maghrib atau mau ngambil apa, aku nggak ngerti lah. Dari studio tuh. Lantai. Lantai 4. Lantai. Mau turun ke lantai 2 maksudnya. Entah lantai 2 atau ke lantai 3 buat sholat maghrib atau apa, aku nggak ngerti. Yang pasti itu habis azan maghrib. Karena waktu syuting itu azan maghrib break kita. Terus Turun, diajak ngomong tuh, begitu buka pintu, diajak ngomong sama timnya abang. timku. Diajak ngomong, jadi dia tuh posisinya kalau lagi turun tangga setengah gitulah. Nggak nyampe setengah baru kok. Ngobrol kan pasti noleh ke belakang dong. Posisi turun tangga turun. Betul. Oh iya, nggak tahu dia minta tolong ngambil apa. Begitu pintu ditutup, kita semua kan udah dalam studio tuh. Tiba-tiba teriak tuh bocah tuh yang di tangga. Yang tangga itu. Yang di tangga itu. Teriak, terus dia nggak tahu posisi itu udah di bawah. Terbang. Nggak ngerti lah, kan kita di dalam semua. Kita nggak tahu dalam semua. Kita semua keluar, kita lihat lah itu. Ini apa? Kenapa? Dia ini kenapa? Gitu. Tiba-tiba. Iya udah. Ya, Teriak dengan kondisi wes jatuh. iya, bukan di bawah. Jadi kan tangga itu kan L gini kan, Benar, terus turun lagi gini loh untuk ke lantai 3-nya. terus. Nah, udah di patahan ini loh dia, udah di Oh, patahan. tengahnya itu. Lihat tengahnya kotak gitu. Yang besar biasanya tangga. Nah, udah di situ
dia tuh udah teriak kayak ketakutan. Kita nggak tahu kenapa dia. Begitu kita turun, samperin, diajak naik, dikasih minum, kita tanyain, kamu kenapa? Katanya ketika setelah ngajak ngobrol itu, ngeliat ke bawah, itu kan tidak terang sih, jalanan itu terang, nggak gelap, nggak remang, terang. Tapi nggak seterang yang kayak di studio kan banyak lampu ya. Betul. Cuma lampu kantor gitu. Lampu ruangan. Itu katanya ada anak kecil jongkok di pojokan situ. Pojokan tangga. Pojokannya pertemuan Letter tangga L ini. ya? Letter L-nya ini. Di situ jongkok. Anak kecil tuh kayak nggak tahu jongkok, nggak tahu duduk. Dan dia melihat tuh hitam anaknya. Dari situ ya aku pribadi karena sudah apa ya, di situ udah lumayan lama lah dan banyak lah cerita-cerita gitu. Ya udahlah gitu maksudnya. Ya tidak ada rasa penasaran atau apa juga nggak ada, ngapain gitu. Tapi kalau melihat dengan dia berani ngomong dan dia sampai seperti itu kan berarti benar adanya. Melihat memang Iya, sampai kaget. benar adanya gitu maksudnya. Oh ya udah. Ya untungnya ketika itu udah clear, nggak lama kita pulang. Efek dari itu adalah teman aku tuh tidak berani untuk naik ke studio sendiri. Itu dampaknya, dampak terbesar. Trauma. Nah, ada sebuah trauma di situ yang dia dengan imajinasinya dia karena Sukses. pengalamannya dia Suksesnya dia. ngebentuk, akhirnya dia jadi penakut. Ya kalau kita mencoba menjadi dia, ya juga pasti kaget lah. Ini siapa gitu. Junat. Yang kita yang istilahnya ada teman kita yang goda aja, kita kaget loh. Apalagi ini katanya anak kecil hitam. Ya kan untuk visualisasinya kan nggak ngerti itu kayak gimana gitu loh. Entah hitam itu apanya, semuanya tapi kita nggak tahu. Nah, begitu kejadian itu mulailah aku pribadi juga pernah mengalami. Setelah kejadian itu ketika aku kerja di situ itu kejadian pertama yang aku alami. Maksudnya ada yang kayak gitulah. Itu selama ini nggak pernah. Ya aku lumayan lama di kantor, udah lumayan lama kerja di situ. Yang kedua di pantry setelah kejadian itu. Pantry itu apa? Dapur, Oh, pawon. tempat yang buat ngambil minum, bikin kopi dan sebagainya lah. Dapur. Ya. Ya. Setelah itu Pahwon apa? break istirahat kan udah istirahat jam 12 tuh ya. Ya udahlah aku tuh nggak pernah bikin kopi. Nggak pernah. Pasti aku bawa kopi sendiri dari rumah. Pas itu nggak bawa, bikinlah aku kopi saset gitu. Nah, pantry itu kalau mau ke kamar mandi harus lewatin pantry itu, jalan ke arah kamar mandi. Jadi nempel. Pantry ini aku ngadep sini nih, ini raknya. Yang kamar mandi itu di sini pintunya. Jadi nempel gitu. Apa saudara? Kok rokoknya semua moro? Kenapa dia? Layan rokoknya. Ono sing jupuk ta? Ngantuk. Nah, waktu aku bikin itu memang di pintu kamar mandi tertutup dan itu ada suara orang kayak nge-flash. Oke. Cepet. Ngerti gak iku ngeblas? Cepet tuh. Ya. Wis ngono iku lah. Lagi nge-flash denger kan pasti. Pintu dibuka, keluar temanku itu. Ya, kan kalau sama teman kan pasti basa-basi itu ada lah ya. Sebut saja Mawar. Kamu ngomong ngono ya. Lanang ta wedok? Cewek. Lanang berarti Mawardi. Sebut aja Mawar. Ya aku lagi bikin kopi, Mawar, dadah. terus dia lewat. Tuh, elu. Jawab. Gak dijawab dia, dah tuh. Nah dia itu beda divisi sama aku. Mawar ini beda divisi. Nah namanya istirahat kan kita ya udahlah mau kemana juga terserah kan. Habis bikin kopi, masuklah aku ke ruangnya Mawar. Masuk aku di situ. Ya Nana pada makan siang di situ. Terus loh kok kursinya, mejanya Mawar tuh kursinya masuk, masih rapi. Tanya kamu. Nah, tanya, loh Mawar kemana? Loh nggak masuk kok. Ya namanya dengan logat jangan gila lu. Aku lu ketemu tadi di kamar mandi, di pantry dia tuh lewat. Nggak ada, supervisornya ngomong kayak gitu tuh. Lu mau ngeprank atau mau nakut-nakutin, aku nanya gitu. Dibuka chatnya, supervisornya baca. Jadi emang dia izin hari itu. Nah, terus?
Aku cuma gini, tuh siapa itu? Itu kena nih aku nih. Ah ya udahlah, serah. Serius? Iya, beneran. Itu beneran. Itu aku ngalamin itu. Itu ya jaraknya kan pas aku lihat lah mukanya dia. Mirip bener berarti. Sama, bukan mirip lagi sama. Duplikatnya Mirip itu mungkin- ada bedanya. Kalau sama ya udah plek. Mungkin duplikatnya gambarannya. Setelah yang aku lihat mawar itu udah aman tuh, nggak ada kejadian apa-apa. Suatu ketika hari libur, hari Sabtu kalau nggak Minggu, aku ditelepon karena ada kerjaan yang harus diselesaikan. Oh hari Sabtu. Ada hal yang harus diselesaikan karena besok Minggu mau dipakai. Lembur lah aku. Cuma berdua sama timku. Berdua aja orang. Berdua. Terus, nah, karena kunci kantor ini, gerbang ini dibawa sama OB aku telepon dong. Aku butuh kunci ini. Oh ya udah, sanalah kita ketemu di sana bertiga sama OB. Bertiga sama OB, udah dibukain. OB-nya bilang, udah kuncinya bawa aja pak. Oh ya udah, pulang dia. Aku tahu dia pulang dan kunci aku bawa. Karena aku ada di lantai 2 tim produksi itu, ya udah lantai 1 daripada apa aku kunci dong. Semua aku kunci itu. Nah kita berdua tuh di atas ngerjain lembur itu. Hawa itu aneh, nggak tahu itu aku rasain ya. Jam 5 itu kayak hawanya udah aneh. Ya karena mungkin nggak ada aktivitas dari Ya pagi. mungkin. Akhirnya aku ya udahlah bodo amat kalau gitu. Aku ngapain aja? Sibuk dewe cacok. Jadi jam 5 itu hawanya udah nggak enak gitu. Jadi di dalam ruang produksi itu ada beberapa ruang lagi. Nah aku sama temenku itu, timku itu beda ruang. Dia di mejanya dia, aku di mejanya yang orang lain lah, tapi beda ruang. Pintu kebuka, ngobrol tuh juga. Kok nggak enak ya? Hawanya ya? Apa aku nggak enak badan? Aku tuh mikirnya gitu. Sama nih nggak enak di sini. Udahlah, udah amat kita nggak mikir. Aku lah nyamperin temanku ngecek kerjaan. Ada suara kayak orang naik jalan. Ini jam berapa ya? Jam 5 sore. Oh, suruh ya. Rata-rata suruh ya lho. Jam 5 sore ada suara ada orang jalan. Aku ngomong, kecilin deh audiomu. Speakernya kecilin. Ada orang jalan ya? Kan aku parno kalau ada maling gitu. Aku turun aku cek. Nah, ketika kalau kita turun ke lantai 1, itu di situ tuh ada 1 meja, 4 kursi tertata rapi banget. Ya udah nggak ada apa-apa, aku naik lagi lah ke ruangan itu. Nggak lama sebelum azan maghrib, Iya, cok merinding. dengar. Sebelum azan maghrib ada suara kayak krak gitu. Suara apa lagi sih dia? Iku suara nak lantai pira iku? Nggak denger, karena kan kalau dari tangga masuk ke ruangan lantai 2 itu tuh ya nggak ngerti kan gemak pasti suara itu. Dan nggak peduli kita berdua nggak peduli. Oh, iku nak kantor posisi ada berdua toh. Berdua hari lembur itu. Pakai siapa? Loh, kan kamu rokok mana lah, Cuk? Ya, nggak tahu. Oh, blok, Cuk. Nah, udah azan maghrib. Udah tunggu yuk habis itu kita sholat aja. Keluarlah kita dari ruangan ke lantai 3 yang musola itu. Aku tuh iseng nempel di railing tangga itu, lihat kursi 4 yang rapi itu, 2 itu udah ngebuka gini, keluar dari mejanya. Itu kursi roda. Bukan, Kursi Ya ada rodanya. nggak ada, Oh, nggak ada. kursi biasa. Terus aku bilang, ini kursi tadi rapi. Aku turun ngecek ada suara kaki itu, aku turun rapi ini kursi. Dan tuh keluar dari meja dan berantakan posisi. Kancamu wedi Bang mari ngono. Udah ya, naik aja naik. Udah nggak peduli. Dah tuh, wudu, sholat maghrib. Sholat maghrib, kan emang tidak ada orang lagi karena puncakku yang bawa kan. Sholat maghrib, rakaat pertama aman. Rakaat kedua baru Allahu Akbar. Itu kenceng. Kocok sampean krungu. Denger semua, terus temanku dikencengin volumenya. Bacanya kan imamnya temanku dikencengin, ya sholat biasa, tapi kan dengan gangguan suara bilang.
Itu kita semua dengar. Udah diam gitu, udah sholat selesai, sampai 3 rakaat selesai. Salam, mengucapkan dulu. Denger nggak? Denger lah. Udah turun aja nggak apa-apa. Udah matiin lampu lagi. Jadi kalau di tempatku itu kalau tidak dipakai lampu dimatikan. Setiap hanya lantai jalan tuh kalau musola harus mati. Ruangan mati. Ruangan semua mati, pasti mati. Dan ruangan itu kan ada pintu kacanya setiap ruangan. Itu kan pasti dikunci. Ya. Kunci. Nah, posisinya musola itu aku itu harus pakai sepatu dulu. Nah, ketika aku keluar dari musola pakai sepatu, duduk di depanku itu ruangan yang tadi aku bilang wardrobe. Ini dulu yang lantai 3. Lantai 3. Wardrobe. Nah, aku pakai sepatu tuh iseng sambil ngobrol, udah melupakan yang lah, yang kursi udah lupa. Nah, karena itu ruangan kaca, kamu tahu nggak? Iya, transparan jelas. Dan itu lampunya mati, tapi masih kelihatan, nggak gelap-gelap banget karena ada cahaya dari luar. Kamu tau nggak horden yang gini, yang di karet tapi tutupnya cuma gini doang? Oh iya. Tahu kan? Nah, aku lagi pakai sepatu ngeliatin ke sana nggak tahu kenapa. Horden itu bisa gini loh. Buka tutup. Iya, gue gerak. Terus aku ngomong, iya tuh horden kok gitu. Emang AC nyala? Ya bener kalau logika aku kalau kena AC. Gerak. Gak ngerti, masa lupa dimatiin sama OB? Ngintiplah kita, kan kaca dilihat, mati AC, nggak nyala. Semua AC mati. Jadi dulu ruangan tuh gede. Udah biarin deh, turun kita. Turun, ngerjain lagi karena ditutup nih. Kirim tuh, mbak email dan harus nunggu hasil dulu. Nggak langsung mulai. Enggak, nunggu hasil dulu. ACC atau enggak? Nunggulah kita di situ. Udah setel musik aja yang kenceng. Setelah musik kenceng, Dapat kuda. ada suara dari pantry lantai 2 dari ruangan ini nih, ruangan aku sana tuh sebelum naik ke lantai 3. Nah, sampingnya tangga itu ada pantry yang aku lihat si Mawar tadi. Di situ ada orang ngaduk, ting kayak orang bikin kopi, Tapi ada orangnya. nggak mau ke sana. Tapi itu jelas banget di situ. Itu siapa yang bikin kopi? Nggak tahu. Ayo lihat yuk. Males ah. Udah gitu. Lah kita udah kena beberapa kali loh soalnya. Digoda berapa kali. Terus aku gini, tadi yang kamu siapa ya? Itu bener-bener kenceng. Entahlah suatu saat kalau dianya mau, dia anak Surabaya kesini, itu saksi hidup itu. Saksi hidup. Sing partner sampean. Iya, temenku itu. Nah, setelah denger kayak gitu, udahlah. Baru dapat jawaban itu jam 8. Jawaban sing tegas. Jawaban ACC. Email. Itu jadi selama habis sholat maghrib, kita loh sampai nggak isaan di kantor. Gara-gara diamin. Udah parno itu. Diamin mana aja. Jadi udah isaan di rumah aja udah. Udah nunggu nyala musik, cerita-cerita nggak penting lah, nge-game lah atau apa, ngabisin waktu untuk nunggu jawaban ACC atau tidaknya. Setelah ACC itu jam 8, udah yuk pulang. Kupu-kupu. Enggak, kita udah santai, udah relax. Udah kepikiran. Udah nggak kepikiran, matiin lampu, pulang udah gembok nih rolling. Begitu tutup gini, ceret. Nah kan biasanya parkir motor itu kan di sebelah kiri, jadi keluar ke kiri. Ini motor aku parkir pas di samping pojokan parkir biasa, bukan parkir karyawan ya, parkir mobil biar deket lah, namanya hari libur kan nggak ada yang parkir mobil di situ. Temanku tuh pulang duluan. Aku yang bagian kunci. Temanku pulang duluan karena kan kunci kan harus aku pegang, bukan timku. Wajib aku yang bertanggung jawab kunci itu. Ya udah kamu pulang dulu deh, aku tutup. Dan memang nutup itu agak susah. Itu kuncinya, nutupnya ini agak susah memang pintu itu. Rollingnya. Udah bisa jalan dong. Belum sampai motor. Duar suara itu. Yang rolling itu. Orang yang ngehem tadi. Nggak tahu. Rolling ngomong Suara kayak dari dalam diginiin gitu. Gua paling kekunci. Bukan paling. Ya nggak ngerti kan. Aku cuma gini, bodoh amat. Menisu. Udah pulang
Nah, besoknya hari Senin ketika masuk, aku cerita ya ke timku itu. Ternyata belum selesai sampai kita pulang. Memang kenapa lagi? Aku ceritain, nutup itu lama. Bingung dari dalam. Untung aku pulang, kan kurang ajar ya. Tapi ya banyak, aku sendiri ya pernah di kantor itu sholat asar, sholat duhur, itu ada suara orang siang, bukan hari libur. Aku kira OB-ku, biasanya dia sholat yang terakhir atau yang awal gitu. Ternyata enggak, OB-ku lagi di bawah, itu kosong. Sering dengar kayak gitu, ternyata nggak cuma aku. Anak-anak pernah sholat tiba-tiba bau wangi, itu pernah. Ada penunggunya mungkin ya. Iya nggak ngerti lah ya. Jadi kan kalau secara umum kan pasti ngomong di setiap tempat ada yang nunggu. Kan ada itu kata-kata seperti itu. Makanya percaya nggak percaya itu karena aku alamin sendiri gitu. Kalau dulu emang nggak percaya kayak gitu. Cool gua ini. Keren. Nah, ya itulah cerita yang kalau waktu aku masih di sini. Serem ya kayak di kantor, di ruangan yang tiap hari kita ke sana. Tiap hari kita ke sana. Dan kantor segede itu kita cuma berdua isinya. Dan kalau mau pindah sholat harus naik dulu. Harusnya kalau tiap hari abang ke sana kan harusnya udah kenal lah, bukan kenalan lagi kan harusnya. Udah tahu lah. Hari Senin, ini belum selesai nih. Hari Senin ketika obiku pertama kali ke situ, kursi yang awalnya ngebuka itu udah ketata. Nah, abang pulang nggak Nata? Enggak, aku diemin. Ketika putih. Itu aku diemin, iya bener. Gogor kekunci masaknya. Iya, kabut akhirnya nggak tahu. Iya lapor akal depan. Tuh. Yang di ruang wardrobe itu ada patung-patung manekin gitu. Nggak ada. Biasanya kan Cuma pakaian-pakaian tuh. Di pakaian pun di dalam lemari itu ruang kayak ruang kosong. biasanya kan ada mitos kalau ada manekin patung-patung itu kan Ya. ada. Cuma ada tuh lemari isinya baju, terus meja rias itu, udah, itu doang, gede itu. Sama meja kalau buat meeting atau apalah, kasih meja makan atau apa meja kursi sofa gitu ada itu doang. Nggak ada apa-apa. Nggak ada CCTV. Nggak ada di situ. Emang nggak dikasih CCTV. Yang aneh itu yang horden itu loh. Itu kalau gerak kecil gitu nggak apa. Ini enggak, ya kayak kegeser. Terangin aja ya. Kena angin, AC mati. Jendela Jalan ketutup. Oh, jendela ditutup. Tembus. Terus positif aja barang halus. Ya. Itu makanya aku itu kan bener apa enggaknya kan makanya kembali ke apa ya warga-warga Jep percaya atau tidak percaya kita kembalikan lagi kan. Ini kan hanya pengalaman yang sudah aku alami gitu. Ya. Kalau di kantor ya biasanya memang ya aku juga pernah ada sih kalau di kantor-kantor itu malah yang serem kan karena di kantorku kan ada studio. Itu kan ada manekin karena kan kita kan kalau di kantor dulu itu kan manekinnya itu kan memang untuk belajar coloring rambut apa kan. Nah itu kalau kita lihat jadi kacanya itu sebetulnya kayak kalau siang itu nggak kelihatan hitam kan kacanya. Tapi kalau malam karena dari dalam ruangan lampu nyala, jadi kan kelihatan dari luar itu kelihatan. Nah itu pasti ini kaca, ini parkiran motornya anak-anak. Malam kita kalau pulang closingan malam-malam itu aku pernah sesekali lihat, kaget kan pertama kalau lihat manekin kan, mane rambut, apa itu? Oh manekin. Ya pertama kaget terus manekin, ya biasa lah. Tapi kan akhirnya kan kalau sugesti apa Pikiran jelek kan pastinya kan akan tertuju ke sana terus kan. Udah pakai helm apa? Tak liatin terus. Oh manekin, tak gini terus. Oh manekin. Terus tak liatin loh, kok gerak mundur gini. Loh. Merinding cerita. Waduh, langsung wis nduk sepeda ya, wis tak nyalakno iki sepedaku. Waduh, mundur kok. Jadi manekin iku
kaca itu kecil sak mini kaca. Jadi bukan sing kaca jendela gede. Kaca itu kecil tapi memang banyak kan. 3 atau 4. Sak mini tok kaca. Manekin iki pas sak kocok ukurannya. Iya, tahan. Ya kan manekin kan sak mono. Manekin kan ada kayak tripod Kakinya ya tripod gitu. Ada tripod. Berarti manekinnya setengah badan. Manekinnya cuma Kepala aja? Kepala aja, Oh. manekin kepala yang buat kita rambut lah. Terus tripod kan. Ya nek wong delok kaya apa lea apa kaya Uyang. iya kayak Goyang. goyang ngono kan, nek kepala tok ngene terus kene nih tripod. Wis kayak ngene lah tripod. Stand gitu ya. Heeh, stand. Pas iki sepeda, iki parkiran sepeda iku kocone studio. Etok jelas. Manekin, aku ngono kaget pertama, oh manekin ya wis. Kayak ngelem ngene, oh iya manekin. Bareng aku sing ngerti kok mundur deh. Lho kok mundur lah. Aku ngono-ngono iku. Nanti iku. Nang kantorku. Ya, Aku positive thinking aja, barang halus. ya maksudnya iku karena memang sugesti, capek, Ya, benar, piye, benar. ngono kan gak ngerti ngono lho. Positif vibe Iya. bener Ujek. Yo, barang halus. Barang halus. Tapi ya kalau bicara tentang hal-hal seperti itu atau kejadian yang pernah dialami gitu tuh ya sudah lah ya, hanya perjalanan hidup, pengalaman dan perjalanan hidup. Keseruan itu. Bumbu bener bumbu. Yang tadi kau di mana po yang ada ngomong di Bali ada itu? Ya di Bali. Kamu Di Bali. ngapain? Tapi ya ceritanya sebenarnya singkat terus aku langsung turu. Bodoh amat gitu kan. Ini sebetulnya. Ya iku jendela iku kos-kosan, bener kos-kosan. Menjero gang yo yang yo bojoku iki saksi hidup yo. Apa nak kose koncoku kebetulan asine iku turu nang ngone penginapan. Cuman kebetulan kose koncoku iku kosong, nganggur timbang buat duit kan lebih baik ngirit nak Oh, kamu tempatin Iya, sama istrimu. iya mbak bojoku. Lah jam piro iku ya? Jam 10, jam 11-an. Oh. Aku kan gorong gak iso turu. Gelisah, wone ku gak enak aku. Bangun wis menjero nyelempet dikejar asu. Sampean Iya, kok Cuk. gak wedi asine. Iya. Bojone Kenapa asune? Terus? Ya siku sekitar jam 10, jam 11-an lah. Kok apa jendelae koncoku iku mek ditutupi koyo kain, gak ono gordene gak. Iya, ada. iya. Kain-kain Bali Iya, gitu ya. kain tutupi kain. Kok kain iku buka, marono koyo ono wajah yang gak jelas, abstrak ngono iku wajahe. Wis langsung aku turu aku, wis macak gak ro apa-apa aku. Terus cerita nak bojoku. Besoknya atau Langsung cerita ta ya apa iku ya? Besok nih, iya besok soalnya kok wis pasti keweden ya. malam Tak itu? ceritono langsung. Aku gak sok turu, Bang. Sik gak sok turu, tangi aku. Wis turu ya, mari turu, kok gelisah mana tangi. Pajak delok tambah koyo model aku nantang tambah. Hmm. Nantang ini kan mati. Ya sini ambek wedi gua sini. Bali, Jo. Dari kecap. Tapi aku kudu asu sing masih yuk ngejar sampean mau kan. Iya, Berdine iku. asu iku. Ancen asu. Kaget, Bang, enak mlebu gang yo. Teko kan kos-kosane kancaku mlebu gang pokoke. Teko embong yo sret mlebu. Jancuk didang asu akeh aku cuk puter balik cuk dikejar jan. Jane Aku kan wedi sampe asu. Omane akeh asu nih, Bang. jane Lek asu siji loro ngono sik wani yo. Iku akeh jan. Ngomong ya siji lek. Asu ngono wani siji jane yo. ngomong aku pitbull. Gembede lembut. Ya saya sekitar apa sekedar cerita-cerita. Bojoku tau kesurupan, Pak. Tapi mbok wani on cam tagak. Di mana? Bali. Waktu tur sekolah ya, yo. pas Duduk, iki zaman sekolah bojoku. Sak bis kesurupan kan. Satu bis. Iya. Wah, Kayak gimana nih bojoku lek on cam cerita wanita ya. Berarti ono apa-apa iki ning pelabuhan. Ayo sini cerita. Yo, bus ning pelabuhan iki mesti ono apa-apa sih. Iya dia. Ana pantangan sing dilanggar bus ning pelabuhan. Tapi ya kalau Bali itu kan memang banyak pantangan kan, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ya kita kan orang yang bukan asli sana kan pasti ketika ke sana Ya, mengikuti Iya, aturan sana. ya Jelas. mereka pasti punya aturan atau adat tersendiri. Gitu. Benar.
Lah nak kok si koncokan aku jangkrik aku langsung merinding cuk cerita cuk. Gak apa-apa. Positif tinggi diparani kok bengi ngono. Dadi positif. ya wis kos iku gak akeh kok yang yo. Mek ono 1, 2, 3, 4. Gak kerasan aku. Kudune aku kudu mulai ku menene. Koncoku ngongkon aku nak ngurus kene ae ngene pintu-tukno sik. Nah, Aku gak kerasan tiba karek tumbal. di ketok imane Jo. Dadi tumbal. Bingung Jo. Langsung golek travel yang yo. Lah iya tapi kan langsung golek travel, set bingung wis nak ada pandai. Kamu tantang. Nah aku bonek kon kate lapo. Masuk akal. Iku Persebaya menang gede gue yo. 5-2. Dia gak terima barang kalau gak terima. Iya, kok kalau alse suka lo 5-2 iku. Terus kamu di sana nyapuin gitu. Iya. Nah, ya itu dendam sama capu. Iya, apa? Gambar iki yo. Iki sih. Ini yang pimpin ya. Boleh kok bengian yo. Pertama stadione kan tak incek-incek to. Tak peneki. Mesti kode. Pertama-tama asune sik teko. Anak bagus ya asu-asu. Tadi mlebu kosan sadurunge ana kejadian iku yo kejar asu sik, Bang. Kose koncoku iku asine apik. Sebelah sawah yang ngelek metu iku ya. Pemandangannya wis Oh, Oh, view-ne. mewah. iya, pemandangannya indah. Mepet sawah. Iya, mewah, mepet sawah. Ono Nah, pura ya. dan itu udah- pas ngarep omah ono pura. Ate nak kune kampunge peteng Bang. Kok penerangan jalan iku Minim gak ono lampu sing koyo ngene iki. Lampu koyo kuning biasa. Sing yo pote cuman sing lek gawe jalannya ning kurang Kurang. padang. telung watt. Oh, peteng pokoke kampunge. Dadi sepi pisan surup Lo ngono. berarti moto gue saiki. Lir-lir aja jan. Ya wis koyo kurang lebih kayak ngono lah. Aku gak ono sing cerita sing lebih mana ya menurutku iku tok. Seumpama apa? Kok Seumpama bengi. iki. Kok bengi Kedaden diparani. mana ngono tetep mbok lawan apa? Apa mbok lawan apa tetep wedi? Tetap bodo amat. Iya. Bodo amat aku. Bodo amat ya. Ya wis kamu. Soalnya wis petok pisan soalnya. Bedo wong. Nah, Soalnya di tempat kita di Jep ini dia doang nih yang belum doyan. Ayolah, be anak pengalaman cerita, be ono ayo. Gak apa-apa. Kalau paling penakut kan si Dio, itu penakut itu dia. Ya seru. Pak. Ya pengalaman seperti itu kan enggak bagi kita itu mungkin serem, bagi kita itu mungkin ya unik, ya seru ya apa. Dan ada yang memang oh iya ya serem ya. Oh iya ya biasa. Iya. Oh, gak percaya. Ya memang Kayak gitu. nek ngomong Bali ku bagus. Cuman mistisnya sing Bali bagus. Kental. Sing kental. Bali emang bagus Iya. sing jelek kan joker. sing jelek iku. Jelek kok. Dewe sing ngomong joker jelek. Ya mistisnya memang Iya. terlalu kuat. Padha koyo nang ngene ndi Banyuwangi, Kalimantan. Situbondo. Itu kan mistis-mistis yang terlalu kuat. Lek koyo kutha-kutha ngene Serbejo ngene iki yo. Ya pasti ada lah, cuman Ada. kan enggak sekental koyo daerah-daerah lain. Tempat sing horor guna Surabaya. Andi. Berarti kan memang kalau di Surabaya itu kan ya pasti ada lah Hmm. yang hal tempat-tempat kayak gitu tuh. Ya percaya atau tidak percaya lah ya. Dan kita semua kembalikan ke warga-warga Jep yang nonton. Ya sekali lagi kalau mau share-share cerita bisa langsung kirim ke email atau ke DM IG ya. Iya. Ya, Kita Jep akan Entertainment. bacakan. Kalau mau datang cerita langsung kita Boleh. lebih senang lagi, Iya, Lebih real lagi. lebih real lagi. benar. Oh, ada tempat yang horor banget. Gimana? Tretes. Horor banget itu. Males aku rono maneh. Merinding Kok ya. maneh?